Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan rentang kehidupan, Ibu Sri Wahyuni SPSI MA, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok pertama atas nama Afrinanda Islami, Doli Citra Pratiwi, dan Hafizatul Afifah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masa prenatal. Secara biologis, kehidupan dan perkembangan manusia itu berawal pada masa konsepsi atau pembuahan, yaitu pada pembuahan telur oleh sperma dan kemudian terbentuklah zigot. Memang pada masa ini berlangsung relatif singkat dan pendek, selama kurang lebih 9 bulan atau sama dengan 280 hari. Namun walaupun terbilang sangat singkat, tetapi pada masa ini merupakan masa-masa yang penting dan sangat menentukan. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa pemahaman seputar masa prenatal. Sekarang kita beralih kepada perkembangan fase embrio. Nah, fase embrio ini juga merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang diawali atau ditandai dengan adanya suatu peristiwa fertilisasi sampai kemudian terbentuknya sebuah janin di dalam rahim seorang wanita. Nah, fase fertilisasi ini sendiri merupakan sebuah pertemuan sel sperma pria dengan sel ovum wanita, dan kemudian terjadilah atau terbentuklah zigot. Nah, nanti zigot inilah yang melakukan pembelahan sel. Embrio ini memiliki 5 tahapan. Pertama tadi adalah morula. Yang kedua, blastula. Yang ketiga, gastrula. Organogenesis. Yang kelima, ada imbas embrio. Materi selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap perkembangan masa prenatal pada perspektif Islam dan aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa tahap-tahap perkembangan prenatal menurut perspektif Islam itu sudah dijelaskan dalam ayat Al-Mu'min ayat 12-14. Nah, adapun tahap-tahapnya yang pertama yaitu adalah tahap sulatin mintin atau yang dikenal dengan saripati tanah, di mana itu masuk ke dalam tubuh manusia lalu dijadikan sebagai material dalam proses metabolisme. Nah, tahap kedua itu adalah tahap nutfah. Tahap nutfah di sini sering diterjemahkan sebagai setetes mani atau air mani. Nah, yaitu adalah penggabungan dari sel sperma sama sel telur. Nah, sel sperma itu dihasilkan oleh laki-laki, sedangkan sel telur dihasilkan oleh perempuan. Tahap ketiga yaitu adalah tahap alaqah. Nah, di mana tahap alaqah ini adalah setelah 5 jam itu terbentuk menjadi zigot. Kemudian zigot tersebut membelah diri tanpa merubah ukuran dan gerak melalui tabung yang menghubungkan indung telur dan rahim. Selanjutnya itu adalah tahap mudghah, yaitu di mana embrio berubah bentuk dari tahapan alaqah ke permulaan tahapan mudghah pada hari ke-24 atau hari ke-26. Selanjutnya yaitu adalah tahap ijman. Tahap ijman ini adalah pembentukan tulang betulang yang sangat penting gitu. Nah, dimulai dengan bentuk seperti daging dan permen karet dengan lekukan dan tonjolan seperti digigit masa mudghah. Selanjutnya pada minggu ke-7 itu bentuk manusia semakin nyata dengan bermulanya pembentukan kerangka. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap lahman. Tahap lahman itu adalah pembalutan tulang dengan lam atau otot atau daging. Nah, bentuknya semakin jelas. Nah, pembungkusan tulang dan otot itu merupakan babak baru dalam perkembangan anak manusia. Yang selanjutnya itu adalah tahap takhaluk atau masa perkembangan. Nah, pada akhir minggu ke-8, biasanya pada fase itu merupakan lebih cepat ketimbang pada tahap-tahap sebelumnya, di mana embrio itu menjadi makhluk lain saat ukuran kepala, tubuh kaki, dan tangan mulai mencapai ukuran proporsional.
Nah, selanjutnya itu adalah aspek-aspek prenatal, perkembangan prenatal. Nah, aspek pertama itu adalah aspek psikologis. Kita tahu bahwa aspek psikologis merupakan salah satu aspek yang sangat penting, di mana setiap hal yang berhubungan dengan ibu hamil akan mempengaruhi dari pola makan, kesehatan, maupun emosional dari seorang ibu hamil tersebut. Selanjutnya itu ada fisik germinal, yaitu adalah pertemuan ovum dan sel sperma, yaitu biasanya berlangsung selama 2 minggu. Nah, menghasilkan zigot dan membentuk menjadi embrio. Nah, selain itu dia akan membentuk menjadi endokterm. Nah, endokterm di sini yaitu terbentuknya berkembangnya rambut, gigi, dan kuku. Dan selanjutnya ada mesoderm. Mesoderm itu perkembangan otot, tulang, dan sistem-sistem pembuangan kotor. Nah, selanjutnya itu ada endoderm. Endoderm itu adalah sistem perkembangan pencernaan seperti kelenjar ludah dan sistem pernafasan. Dan pada fisik germinal ini pada terakhirnya itu adalah terbentuknya plasenta atau yang dikenal dengan tali pusar dan kantong amniotik. Selanjutnya itu adalah fisik embrionik. Fisik embrionik ini biasanya berlangsung selama 2-8 minggu. Nah, embrionya ini akan berukuran 1 inci. Nah, perubahan organnya itu dan sistem fisiologisnya sangat tampak. Nah, perkembangan struktur anak yaitu dari kantong amniotik tadi, plasenta, dan tali pusar. Nah, biasanya dalam saat 6 minggu itu sudah dikenal sebagai calon manusia. Selanjutnya itu adalah fisik janin atau metus. Nah, pada ini biasanya terbentuk selama 9 minggu sampai 9 bulan. Nah, biasanya ini akan panjang janinnya itu bertambah menjadi 3 inch dengan beratnya itu adalah 3/4 ons. Nah, spontan akan dapat merasakan gerakan kepala, tangan, dan jantung mulai berdenyut. Nah, pada bulan keempat, ibu akan merasakan gerakan janinnya. Panjang janin sekitar 4,5 inci. Selanjutnya itu adalah 5 bulan kehamilan hampir sempurna. Sedangkan 6 bulan selanjutnya itu panjangnya akan bertambah menjadi 10 inci. 7 bulan mampu membedakan macam-macam rasa, mulai dari bau, kemampuan dangkal, dan tak teratur. Sedangkan 7 bulannya selanjutnya itu adalah 7 bulan masa kelahiran, ketegangan otot bertambah, gerakan lebih sering, dan bernafas menjadi jelas. Selanjutnya tahap sosial, tahap terakhir, di mana tahap ini itu biasanya dalam kehidupan seorang anak itu, terutama anggota keluarganya, mempunyai pengaruh yang nyata terhadap perlakuan mereka terhadap anak tersebut selama awal pembentukan kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa periode prenatal merupakan periode yang sangat penting dan menentukan perkembangan individu pada periode-periode berikutnya. Selama periode prenatal ini, rahim merupakan lingkungan yang sangat menentukan perkembangan janin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal yang pertama yaitu kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal, apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti TBC atau kencing manis. Bila terjadi benturan pada janin yang berusia 3 bulan disertai dengan gangguan kesehatan pada ibu seperti gondok atau cacar, dapat merusak perkembangan janin. Faktor yang kedua yaitu gizi ibu. Hal ini adalah karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Ibu-ibu yang makanannya paling buruk cenderung memiliki anak yang beratnya paling rendah. Faktor yang ketiga yaitu pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Jika ibu-ibu itu merokok, itu akan merusak masa prenatal anaknya. Apalagi jika ibu hamil tersebut meminum minuman yang beralkohol. Faktor yang keempat yaitu tahayul dan kenyataan di Indonesia. Di Indonesia, banyak permasalahan mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap keadaan bayi yang akan dilahirkan. Misalnya, bila ayah dan ibu membenci seseorang, maka anaknya akan seperti atau mirip orang yang dia benci tersebut. Faktor yang kelima yaitu keadaan dan ketegangan emosi ibu. Ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan yang berlebihan atau stres yang berlebihan, maka akan terjadi perubahan psikologis antara meningkatnya pernapasan dan sekresi kelenjar.
Faktor yang keenam yaitu sinar X-ray dan kehamilan. Sinar X adalah suatu radiasi berenergi kuat yang tergantung pada dosisnya dapat mengurangi pembelahan sel, merusak materi genetik, dan menimbulkan efek pada bayi yang belum dilahirkan. Baik, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi masa prenatal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, masa prenatal adalah masa yang paling singkat dibanding dengan tahap perkembangan lainnya. Tapi tahap ini merupakan tahap yang paling penting untuk perkembangan selanjutnya. Tahap perkembangan masa prenatal yang selanjutnya dalam perspektif Islam, ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap sulatin mintin atau saripati tanah. Yang kedua, tahap nutfah, tahap alaqoh, tahap mudqohah, tahap idzomah, tahap lahman, dan tahap takhaluk. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yang pertama kesehatan ibu, gizi ibu, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu, tahayul dan kenyataan di Indonesia, keadaan dan ketegangan emosi ibu, serta sinar X-ray dan kehamilan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.